tipsnya dong buat kita yang apalagi kayak saya nih ya masih baru jalan lah ya di Al-Qur'an. Itu gimana sih Kak biar kita tetap semangat, terutama nih ngatur waktu dan ngatur perasaan. Itu penting banget kan? Iya benar. Ya kan? Apalagi kalau nggak mood gitu kan mau menghafal, ya Allah, apalagi capek gitu kan, kondisi tuh ngaruh banget gak sih Kak? Ngaruh sih. Ngaruh ya. Ngaruh Itu banget. gimana Kak Naya untuk mengatur itu semua? Oke, kalau misalnya kita mood itu kan naik turun ya. Ya biasalah namanya perempuan itu pasti moodnya itu jelas nggak jelas ya kan. Ya, jelas nggak jelas, oke. Iya kan, jelas nggak jelas. Nah tapi di sini itu kita harus kita boleh down, tapi cukup beberapa waktu. Sehari itu udah paling mentok, dalam kurun waktu 24 jam itu udah paling mentok maksimal. Jadi jangan pernah mentoleran diri kita itu buat masih ada hari esok. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya kita punya mindset yang kayak gitu, wah udah bakal berantakan. Oke. Karena ini namanya hafalan, itu pasti kita harus rajin murojaah. Kita nggak hanya nambah tanpa kita mengulang. Oke, kita nambah, masuk. Belum tentu besok itu masih ada. Kan kayak gitu. Jadi cara ngatur waktu murojaah itu pertama harus istiqomah kan. Perbaiki niat. Sedown apapun, seberat masalah kamu seperti apapun, justru malah kalau misalnya kita buat murojaah, kita buat deket sama Al-Quran, itu justru jauh lebih tenang kan gitu. Jadi apapun masalah kamu, ketika kita dilarikan ke Allah, segalanya itu Allah, udah bener-bener kayak ya udah biasa aja, seberat apapun ya udah slow aja gitu. Jadi walaupun kita sakit gitu kan, kadang ya Kak, aku sendiri ngerasain ketika apalagi lagi pulang kuliah, banyak tugas dan kondisi fisik ini nggak mendukung gitu kan, lagi down banget, juga psikisnya ngaruh. Itu gimana Kak Naya untuk tetap istiqomah murojaah sama hafalannya? Nah kalau misalnya memang kita bener-bener mentok bener-bener kayak kita nggak mampu buat murojaah atau ziyadah, setidaknya kita ketika setelah sholat wajib, kita pasti dong kan, namanya sholat itu pasti wajib kan ya, itu ya minimal lah kita itu baca, kita scan ulang, kita setidaknya itu jangan pernah hari-hari kamu itu bener-bener nggak ada yang namanya Al-Quran. Jadi walaupun misalnya kita udur atau apa, setidaknya kita mendengarkan. Nah, kayak gitu kan berarti kita masih mengisi, kita masih kayak kita masih replay lah, maksudnya apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafalkan, apa yang harus kita pertahankan, itu bener-bener harus kita jaga sih dari situ. Oke, biasanya Kak Naya sehari untuk hafalannya sama murojaah itu kayak gimana? Berapa banyak? Kalau murojaah sendiri itu pasti kan jam-jam setengah wajar ya, maksudnya jam-jam setengah 2 pagi gitu kan. Nah itu ya paling sedikit itu setengah juz. Untuk nambahnya? Untuk nambahnya kalau misalnya masalah nambah itu kan udah dulu banget ya. Jadi kalau dulu nambah itu memang satu hari one day 8 ayat dulu. Jadi nggak masuk 8 ayat itu harus dibaca secara istiqomah, mau nggak mau itu harus masuk gitu. Walaupun itu sebenarnya agak mustahil ya, tapi kita nggak boleh meragukan karena itu kita hanya sebagai hamba yang difasilitasi sebuah memori otak. Jadi kita yang harus benar-benar menjaga dan memanfaatkan fasilitas itu. Oke, teman-teman yang di rumah pasti bertanya-tanya gimana sih caranya kita mudah menghafal, apalagi ya mungkin pemula atau mungkin kondisi lingkungan, fisik kita juga tadi udah dijawab ya, kalau kondisi fisik lagi nggak sehat tetap aja mungkin bisa dengan membaca Al-Qur'annya atau murojaah gitu kan. Nah Kak, untuk ini banyak sih kan ya kayak para hafizah itu memberikan tips-tipsnya terkait metode menghafal. Nah ini kalau Kak Naya sendiri tuh kayak gimana metode menghafalnya? Iya, kalau metode menghafal itu kan biasanya kita punya yang zona ternyaman. Kita punya zona ternyaman di mana zona itu hanya kita yang tahu. Nah, sebagai guru itu kan dikasih semua metode itu dikasih. Jadi kita milih zona ternyaman. Nah, di situ zona ternyamannya aku nih di posisi yang hanya bisa kayak baca aja. Jadi kalau bisa nih, tips terbaiknya itu jangan tipe yang buka tutup. Jadi kayak udah hafal nih tutup. Udah hafal nih buka lagi, tutup lagi. Enggak, kalau kayak gitu itu malah bikin buyar. Jadi sekalian satu halaman udah baca, scan, udah baca 3 kali, pahami,
kalau misalnya kita tahu artinya itu kan buat pancingan juga. Kalau misalnya emang benar-benar nggak tahu, ya udah diinget per kata setelahnya apa, Itu sebelumnya apa. yang kayak gitu. metodenya Syekh Ali Jabir gitu nggak Kak? Nah, Oh, kalau metodenya Syekh Ali Jabir waktu itu kan alhamdulillah kita pernah dipertemukan sama beliau sama almarhum itu. Nah, itu jadi pakai ruas jari. Jadi setiap satu jari itu menyimpan satu ayat kan. Jadi kalau misalnya kita menyimpan satu ayat, jadi bawah jadi kalau misalnya semua ini kan 15. Jadi di ayat 16 itu di 3 atas. kali 5 ya, 15. Iya, 15. Jadi di atas ini berarti 16. Di ayat 16. Jadi di sini menyimpan ayat 1 dan ayat 16. Oh gitu, jadi kayak balik lagi gitu ya. Jadi 16, 17, 18 Bisa dipraktekin nggak Kak? Misalkan nih, boleh lah biar teman-teman tahu kan di rumah caranya gimana tuh, gimana? Jadi kayak misalnya nggak usah jauh-jauh lah, kayak misalnya kita harus hafal kepala ayatnya dulu. Kayak misalnya kita contoh ama gitu ya, ama ya kan ya. Terus habis itu kan kita nggak harus yang langsung semua aja ama ya tasalun gitu enggak. Jadi ama terus kan anin kayak gitu. Jadi kepala gitu. Paham. Oke, jadi setiap ruas ini kepala ayatnya ya. Kepala gitu. ayatnya. Jadi kalau misalnya kita biasanya kendalanya itu setelah ayat ini depannya apa ya gitu. Ya enggak ya seperti itu kan. Jadi tapi aku kemarin dipertemukan sama Al-Qur'an yang di samping di sampingnya itu kan ada memang, kepalanya. jadi Jadi metode warnanya beda ketika mau menghafal tuh ditutup dulu Iya, yang jadi full itu. sebelahnya kan. Betul. Jadi sebelahnya itu memang Oh, jadi itu mungkin adopsi dari ini kali ya. Iya, jadi itu kan memang apa itu ada yang Al-Qur'an itu memang kepala ayatnya. Terus ada yang kayak tikror itu kan dia blok. Terus di bawah itu ada yang namanya ayat-ayat yang mirip. Mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mirip ya itu diletakkan di bawah. Jadi sekiranya oh ini loh yang mirip. Jadi kayak misalnya kun fayakun itu di ayat berapa aja, di surat apa aja di situ ada. Kayak gitu. Itu di tikror. Kalau misalnya di Quran hafalan yang biasa yang kita tutup itu di sampingnya. Nah, itu memang metodenya bisa dibuat kita itu walaupun misalnya buka Al-Qur'an, kita itu bisa tahu pinggirnya. Biasanya tuh kalau misalnya setoran itu boleh lihat pinggirnya itu boleh ya kan ya, boleh lihat pinggirnya buat pancingan aja. Tapi sebenarnya sih kita kalau misalnya emang sudah istiqomah biasanya udah luwes aja gitu. Kan kayak gitu. Itu kan kalau metode menghafal. Nah, ini kalau metode membacanya kan kalau kita yang tahu nih ngaji-ngaji pada umumnya ada yang metode umi, tilawati. Itu ngaruh nggak sih Kak sama kita menghafal itu? Sebenarnya ngaruh sih, karena kalau misalnya kita terutama murotal ya, murotal itu kan kita dengar, terus berhentinya juga beda. Jadi setiap eman tuh berhentinya beda-beda. Terus ketika kita misalnya sudah biasa dengan imam siapa itu Tohal Junaid ya kan, Tohal Junaid itu nada paling mudah buat anak-anak ya kan, ya kayak gitu ya kan, maksudnya familiar banget. Terus kayak siapa yang Sudais, Imam Sudais, terus Hania Rifai, Misyari ya kan. Terus nah di situ kan memang dia punya beliau-beliau itu memang punya makamnya sendiri ya kan ya. Jadi berhentinya beda-beda. Tapi di situ kita bisa tahu gitu. Kita bisa tahu ini nantinya itu beliau itu berhenti di mana, kayak gitu-gitunya kan pasti kita belajar juga. Kita lebih hati-hatinya bagaimana, yang cocok sama kita seperti apa. Jadi kita cara mengatur sebelum nafas juga bisa. Memutuskan untuk menghafal itu kita juga harus lebih tahu dulu kita pas pakai metode apa. Iya. Imam kita mau contoh siapa gitu ya Kak ya. Jadi kita harus mematangkan itu ya. Jadi lebih mudah juga. Jadi kalau misalnya kita membaca dengan versinya kita, belum tentu ketika kita tahsin itu benar gitu loh. Ya kan? Jadi kita juga butuh tahsin, karena sebelum hafalan itu sebenarnya bacaan kita harus tahsin dulu. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar untuk menghafal Al-Qur'an, yang paling penting itu bacaan kita dulu benar atau enggak gitu ya Kak ya. Baru proses menghafalnya gitu ya. Kak, ini kan selama bulan Ramadan nih, pastinya banyak sekali baik itu di musola, di masjid, di rumah-rumah, kita nggak akan lepas dari bacaan ayat Al-Qur'an gitu kan. Apalagi kalau di kampungku nih Kak ya, mesti tuh setiap hari tuh ada yang baca Al-Qur'an kayak gitu. Apalagi setelah tarawih ya kan, kita baca Al-Qur'an bersama-sama. Tadarus. Nah, ini khususnya nih, apalagi yang mungkin orang-orang kampung yang nggak tahu nih ya, harusnya bacaan itu benar atau salah gitu kan. Tapi kebanyakan mereka mengutamakan banyakin dulu bacanya begitu, entah benar atau salah. Nah, kita nih apalagi seperti Kak Naya mungkin di lingkungan pendidikan, saya juga di lingkungan pendidikan, gimana sih caranya kita bisa berkontribusi ke masyarakat untuk
Al-Quran itu nggak sekedar dibaca gitu loh, tapi kita harus benar bacanya gitu. Itu gimana kalau Kak Naya Cara sendiri? menyampaikannya gitu ya. Betul. Cara share-nya itu gini sih, kita pasti kan ada perkumpulan ya kan, yang namanya tadarus pasti ada berkumpul. Nah, kita bisa menyelipkan sedikit ilmu seperti ilmu tajwid, ilmu dan lain-lain itu. Tapi kita openingnya itu dengan cara bahwa yang namanya kita membaca Al-Quran itu pahalanya per huruf, bukan per kata atau per kalimat. Jadi nggak usah gopo, nggak usah korupsi, yang harusnya panjang dipendekin, yang harusnya hamzah diainkan dan ain yang dihamzakan. Nah, itu kan harus jelas. Nah, kayak gitu. Jadi karena ya saya sebagai pendidik ya kan, jadi setiap yang hafal, yang mau setoran itu pasti dia harus pakem, bener-bener pakem mana yang harus panjang, mana yang harus pendek, mana yang hamzah, mana yang ain, mana yang kho dan mana yang ha, itu semuanya harus jelas. Karena saya sebagai pendidiknya itu juga berharapnya apa yang kamu ucapkan per huruf itu benar, karena pahalanya itu bukan per kata atau per kalimat, balik lagi ke per huruf. Jadi semua harus jelas. Nah, openingnya kita share-nya seperti itu sebelum kita masuk ke makhrijul hurufnya. Jadi kita harus memahamkan bahwa kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca banyak gitu. Dibanyakin. Enggak, ternyata Target 1 bulan ini 30 juz bacanya gitu ya. Padahal belum tentu yang dibaca itu benar gitu. Nah, padahal kan kalau misalnya kita salah kan, kita salah pengucapan, itu Salah udah arti beda ya. arti ya kan Iya, ya, betul, beda betul. arti. Jadi ketika kita memberikan share openingnya ya balik lagi tuh kayak pahala itu per huruf, bukan per kata atau per kalimat. Nggak boleh dikorupsi ya, Kak, ya. Jangan usah korupsi. Udah panjangnya segitu ya segitu, nggak usah Al-Quran aja dikorupsi. bisa dikorupsi nih teman-teman, apalagi ya. Ya gitu lah. Oke, kita balik nih dari semua percakapan kita dari awal ya Kak Naya. Kak Naya itu bahasa saya nih ya sudah sukses dunia akhirat, maksudnya bisa memanage antara kepentingan dunia sama kepentingan akhirat. Nah, tips buat kita nih khususnya buat pemirsa yang ada di rumah, gimana sih di masa pandemi begini juga, di bulan Ramadan yang Masya Allah semoga tahun ini pandemi bisa berakhir ya Kak ya, dan kita bisa bertatap muka normal lah begitu ya, luring, sekolah, kerja dan sebagainya. Tips buat kita biar tetap mencintai Al-Quran tentunya kayak gitu, dan menyeimbangkan antara kegiatan dunia sama kegiatan akhirat itu gimana Kak? Caranya kita harus memberikan space tersendiri, jangan sampai yang namanya Al-Quran itu benar-benar merindukan kita. Oke. Justru kita yang harus rindu Al-Quran, bukan Al-Quran yang menanti kita. Karena Al-Quran itu nggak nunggu kamu gitu loh. Jangan sampai Al-Quran itu nunggu kamu, tapi kamu yang harus benar-benar meluangkan waktu. Karena kalau misalnya kamu nggak kayak gitu, ya udah nggak ada waktu. Ibaratnya aku nggak ada waktu buat ngaji, Kayak aku nggak cemburu ada- gitu ya Kak, jadi Al-Quran kayak ya. kamu selama 24 jam 5 menit aja nggak ada loh buat aku kayak gitu. Orang aja Kalau pasti Al-Quran bisa langsung ngomong sama kita gitu iya kali kan, ya. orang aja pasti bisa marah sebesar marah, ya sebesar-besarnya gitu. Tapi kalau misalnya Al-Quran kan ibaratnya kita yang benar-benar tahu diri ya. Kalau kita nggak disentil sama Allah ya nggak bakal kerasa kan gitu. Iya sih, mungkin sekarang belum merasakan disentil sama Allah, nanti suatu waktu ketika Allah udah cemburu banget gitu ya. Jadi kan kita Ini diberi lo sebuah rasain peringatan. nih, gitu. Jadi diberi peringatan kayak pernah sih posisi kayak gitu tuh, pernah banget. Jadi ketika memang bener-bener nggak pegang sama sekali, di situ nggak ada HP, nggak ada fasilitas yang bener-bener buat ngaji kayak gimana ya gitu. Tapi akhirnya terbiasa dengan posisi yang seperti itu, akhirnya kayak denger orang ngaji tuh kayak nangis. Ya Allah, tanggung jawabku sebagai orang yang mempertahankan Al-Quran tuh di mana sih gitu. Jadi pernah di posisi, walaupun ya seminggu itu waktu yang panjang loh, ya kan, waktu yang panjang. Jadi jangan kan buat seminggu ya, 24 jam nggak pegang Al-Quran, terus rasanya kayak tanggung jawab kamu mana, rasanya tuh kayak udah Beban terngiang gak sih gitu, Kak, beban menghafal banget. gitu Kak? Kalau Beban gak sih? dibikin beban nggak beban sih. Nggak Jadi beban ya? di baratnya kayak itu partner. Jadi kalau misalnya Jadi dia bukan pasangan lawan jenis kelamin ya. Tapi Enggak. Jadi kita itu nggak apa ya, kita itu benar-benar kayak biarkan diri kita itu benar-benar ngebucin gitu loh. ngebujin sama Al-Quran gitu Jadi ya. kayak Keren, kayak keren. kita oke lah, hari ini waktu aku sama kamu harus ada sama kamu kayak gitu. Kita aja bisa sama orang ya kan ya. Kita bisa memprioritaskan orang yang bener-bener kayak aku harus ada waktu buat dia kayak gitu, ya kan.
walaupun itu hanya 5 menit untuk Uh-uh. membaca atau murajaah gitu kali ya. Ya setidaknya kita membaca gitu kan, paling minimal itu kita bacakan gitu. Nah Kak, kalau misalkan nih di lingkungan Novi nih kebetulan ya bahasanya begini, nggak ada yang menguasai ilmu tajwid, kemudian belum ada yang Bener-bener. bisa menguasai ilmu Al-Quran kayak gitu. Nah itu gimana nih buat mereka, kan pasti kalau baca salah kan berdosa gitu. Berdosa nggak sih Kak kalau Ya, baca berdosa salah, berdosa pasti. kan? Ha. Nah itu gimana untuk mereka ini Kak? Kan apalagi di kampung-kampung gitu kan Kak. Ya kan yang namanya orang tuh emang bener-bener nggak ada yang sempurna, tapi bisa mendekati sempurna. Jadi ketika kita memang masih punya keinginan untuk tahu dan lebih tahu, pasti kan insya Allah kita, oh ini loh lebih baik dari kemarin. Oh kita bisa memperbaiki yang dari kemarin loh. Yang kemarin tuh begini, sekarang udah lebih fasih. Kayak contohnya kita mengucapkan kata ain, ya kan? Oh kemarin itu ainnya itu ain biasa. Sekarang Ain, itu pakai ain, pakai gitu ya. a yang sekiranya itu bener-bener fasih. Itu kan bener-bener harus butuh waktu yang diulang-ulang. Kayak memunculkan huruf kho itu juga nggak mudah gitu loh, ya kan? Jadi itu juga butuh waktu, butuh latihan lagi kayak gitu. Ibaratnya kita punya pisau, tapi pisau itu dianggurin, kan akhirnya tumpul kayak Tumpul, gitu. betul banget ya, Jadi gitu. kita harus asah terus. Oke, itu adalah tips dari Kak Naya buat kita agar tetap mencintai Al-Quran, apalagi di masa pandemi dan bulan Ramadan. Nah, di luar Al-Quran, maksudnya Oke. Pertanyaan Al-Quran ini, aku penasaran sama pertanyaan yang terakhir ini Kak. Kak, apa sudah ada calon gak sih Kak mendekati ini, kan udah lulus S1, double degree, double post degree gitu, ada calon gak sih Kak? Kalau ada sudah disiapkan sama Allah kan ya. Oh, iya. Aku juga gitu kali. Nah, jadi ada atau tidaknya itu kan Allah sudah menyiapkan. Jadi kita kalau misalnya kita positif thinking aja sih, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan semoga jodoh kan seperti itu. Tapi sudah ada ini nggak? Insya Allah ada. Oh sudah ada. Pasti mas-mas yang di luar udah ternyata udah ada calonnya. Maaf ya Yani, maaf. Rencana kapan nih Kak mau melangsungkan? Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Mohon Ditunggu doanya. kabar baiknya ya. Ya, amin, insya Allah. Ya, Alhamdulillah semoga jodoh. teman-teman. Saya agak seneng dengarnya. Habis ini nggak tahu jadi MC-nya atau enggak. Oh gitu, Di acara berharap. pernikahannya. Oke, Berharap oke, banget. Baik, alhamdulillah di penghujung acara terima kasih Kak Naya sudah menyempatkan waktunya apalagi di masa pandemi begini untuk Law Studio yang ingin menyebarkan kebaikan, khususnya menginspirasi dan memotivasi banyak orang apalagi dengan Al-Quran begitu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Akhir kata, usahakan kita menjadikan Al-Quran sebagai partner hidup kita, dan jangan sampai Al-Quran merindukan kita tapi kita lah yang harus merindukan Al-Quran. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.